Santri-santri markas syariat baru bisa dikatakan berprestasi bukan pada saat di pesantren, tapi pada saat antum semua liburan pulang ke rumah selama 1 bulan ini. Nah, maka di situ baru bisa dibuktikan antum ini berprestasi atau tidak. Manakala kedua orang tua melihat perubahan ke arah yang lebih baik, oh anak saya keluar dari pesantren lebih bagus, oh akhlaknya lebih baik, oh lebih sopan, oh lebih rajin ibadahnya, antum adalah santri yang berprestasi. Jadi sekali lagi, prestasi yang sudah antum dapatkan di pondok ini tolong dibawa ke rumah. Bagaimana kedua orang tua melihat perubahan kita sebelum masuk pesantren dengan setelah masuk pesantren. Tunjukkan bagaimana akhlak seorang santri. Nah, jangan sampai nanti pulang ke rumah sholat 5 waktunya tidak berjamaah lagi, apalagi sampai ditinggalkan sholat 5 waktunya. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya ingin menyampaikan rasa bahagia, senang, bercampur haru atas apa-apa yang telah dilakukan dan diperjuangkan oleh segenap para pengurus dan para guru di Pondok Pesantren Alam dan Agrokultural Markas Syariat Megamendung Bogor ini. Jadi saya sampaikan, saya senang dan gembira. Saya sampaikan juga penuh rasa haru karena memang sejak didirikannya pondok pesantren ini dari tahun 2013 sampai saat ini, kita banyak mengalami suka duka, jatuh bangun, aneka ragam tantangan. Tapi sungguh pun demikian rupa, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terkira. Bahkan yang betul-betul sangat mengharukan, karena berbagai macam persoalan perjuangan, saya sempat meninggalkan pondok pesantren ini selama 3,5 tahun ke kota Mekah, selama 2 tahun di dalam penjara, ditambah lagi selama 2 tahun dalam status bebas bersyarat. Nah, jadi artinya 7,5 tahun itu kalau tanpa perjuangan, tanpa kebersamaan para pengurus dan dewan guru daripada markas syariat, mungkin pondok pesantren ini sudah bubar. Mungkin pondok pesantren ini sudah tidak ada lagi santri yang belajar. Nah, karena itu saya sampaikan tadi, luar biasa perjuangan para ustadz, para guru-guru kita semua tanpa terkecuali. Dari mulai para pembinanya, pengurusnya, begitu juga para dewan gurunya, jazakumullahu khairal jaza. Saya ingin sampaikan apresiasi, penghargaan yang tinggi, upaya perjuangan mereka luar biasa. Jadi tidak ada kata-kata lagi yang bisa saya ucapkan untuk menyampaikan apresiasi dan penghargaan. Saya saksikan langsung dengan mata kepala saya sendiri, saya dengar sendiri dengan telinga saya, artinya bagaimana perjuangan para dewan guru dengan fasilitas seadanya, bukan dengan fasilitas terbawah, tapi dengan fasilitas seadanya, dengan kondisi seadanya. Tapi alhamdulillah di pondok pesantren ini para guru-guru tersebut dengan sekuat tenaga, dengan tulus, dengan ikhlas, mereka terus bekerja dan berjuang. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pengurus dan dewan guru yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau. Tapi sekali lagi saya sampaikan rasa
kasih dan apresiasi yang tinggi untuk guru-guru kita. Alhamdulillah. Nah, kemudian berikutnya tentu penghargaan ini juga kita sampaikan, yaitu kepada seluruh pegawai dan karyawan yang ada di yayasan daripada Pondok Pesantren Markas Syariah. Karena yang ada di sini tentunya bukan hanya dewan guru, pembina dan pengurus, tapi di sini juga kita ada relawan, kita di sini juga ada pegawai-pegawai di dapur yang selalu dengan sedia yaitu menyiapkan makanan-makanan bagi para santri. Ada juga para petani dan lain sebagainya, tidak saya sebutkan satu persatu, tapi mereka semua ikut berjasa di dalam mempertahankan keberlangsungan daripada kegiatan di pondok pesantren kita. Untuk itu pun kita sampaikan kepada mereka semua, jazakumullahu khairal jaza. Dan akhirnya penghargaan ini ingin saya sampaikan kepada para santri dan juga para wali santrinya. Walaupun pondok pesantren Markas Syariat ini terombang-ambing dalam gelombang cobaan yang luar biasa, tapi para wali santri masih bisa mempercayakan, yaitu para anak-anaknya untuk dimasukkan ke dalam pondok pesantren ini. Ini juga merupakan pertolongan Allah SWT. Dalam keadaan pondok pesantren yang diserang, yang dikecam, yang mau dikerjai, bahkan ada isu mau dibubarkan, tapi tidak mengurangi semangat para santri untuk menitipkan anak-anaknya di tempat ini. Nah, begitu juga para santri semua. Nah, walaupun berada di atas gunung, dikelilingi hutan dengan udara yang cukup ekstrim, dingin, dengan fasilitas seadanya, pondok pesantren kita tidak mewah, pondok pesantren kita tidak serbawah, pondok pesantren kita sederhana apa adanya, tapi alhamdulillah itu para santri secara umum saya lihat tetap penuh semangat di dalam menuntut ilmu, semangat dalam zikir, semangat dalam ibadah, semangat di dalam menuntut ilmu. Ini semua yang tadi saya katakan, saya senang, saya gembira, dan saya terharu. Jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan para santri daripada Markas Syariat Allah bukakan pintu ilmu pengetahuan yang manfaat dunia maupun akhirat, dan insyaallah keluar daripada pondok pesantren ini ulama yang amilin, aulia yang salihin, para mujahidin yang siap untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua santri yang ada yaitu di pondok pesantren ini beserta seluruh dewan guru yang membimbingnya selalu senantiasa ada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu jadi intinya saya hanya ingin menyampaikan yaitu apresiasi, penghargaan, dan rasa terima kasih. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya, saya punya harapan dan punya permohonan. Santri-santri Markas Syariat baru bisa dikatakan berprestasi bukan pada saat di pesantren, tapi pada saat antum semua liburan, pulang ke rumah selama 1 bulan ini. Nah, maka di situ baru bisa dibuktikan antum ini berprestasi atau tidak. Manakala kedua orang tua melihat perubahan ke arah yang lebih baik, oh anak saya keluar dari pesantren lebih bagus, oh akhlaknya lebih baik, oh lebih sopan, oh lebih rajin ibadahnya, antum adalah santri yang berprestasi. Jadi sekali lagi, prestasi yang sudah antum dapatkan di pondok ini tolong dibawa ke rumah. Bagaimana kedua orang tua melihat perubahan kita sebelum masuk pesantren dengan setelah masuk pesantren. Tunjukkan bagaimana akhlak seorang santri. Nah, jangan sampai nanti pulang ke rumah sholat 5 waktunya tidak berjamaah lagi, apalagi sampai ditinggalkan sholat 5 waktunya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai di sini setiap menjelang sholat, ba'da sholat kita baca zikir luar biasa, ada doa-doa yang kita amalkan. Ternyata begitu liburan, ayah ibu kita nggak pernah lihat kita zikir lagi, nggak pernah kita melihat kita membaca wirid-wirid yang biasa kita amalkan. Itu namanya nggak berprestasi. Jadi kalau anda ingin berprestasi, yuk tunjukkan, bukan ria, tapi ini dalam konteks penerapan ilmu yang kita dapat, pendidikan yang kita dapat, kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, begitu juga kepada keluarga kita yang lainnya.
Begitu juga kepada saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita, sepupu kita, tetangga kita, masyarakat kita. Tunjukkan bahwa kita adalah santri yang soleh, santri yang baik. Nah, kalau itu terjadi, maka Anda semua adalah santri yang berprestasi, insya Allah. Kira-kira saya mau tanya nih, semua santri siap melakukan hal tersebut? Siap untuk berprestasi di tengah keluarga dan masyarakat? Siap jadi santri yang soleh? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pesan saya terakhir dalam kesempatan ini, jangan lagi sampai terjadi peristiwa-peristiwa seperti yang pernah terjadi di pondok kita. Umpamanya satu santri dengan santri lainnya saling bully, iri, dengki, kemudian ribut sampai akhirnya berurusan dengan polisi. Ini nggak boleh terjadi. Antum di sini semua bersaudara, antum semua di sini ikhwan. Mestinya kita saling cinta, saling sayang, saling jaga, saling melindungi. Nah, singkirkan itu yang namanya iri, dengki, sok jago, sifat ingin menganiaya orang lain, emosi yang tinggi, pemarah. Buang itu semua. Saya nggak perlu bercerita. Tentunya para santri di sini kan tahu, beberapa waktu yang lalu kan ada kejadian-kejadian yang mestinya nggak terjadi di pondok pesantren. Nah, akhirnya apa? Akhirnya semua jadi rugi. Jadi yang pelakunya rugi, korbannya rugi, orang tua mereka juga rugi, pondok pesantren juga dirugikan. Akhirnya nama pondok menjadi tercemar. Nah, jadi sekali lagi, kalau memang ada santri-santri yang merasa dijaili, dibully, ditekan, jangan diam, jangan, lapor ke dewan guru, lapor ke ustadz-ustadz, biar kita mencari solusinya. Saya tidak ridho satupun murid, satupun santri di pondok pesantren ini yang ditekan, yang dijaili, diintimidasi. Saudara, saya nggak ridho. Saya pengen semua yang belajar di sini tuh senang, aman, nyaman, semua mencari ridho Allah. Nah, jadi di sini ini pesantren. Nah, jangankan di pesantren, pada saat saya ada di penjara didampingi dengan Habib Hanif, kita selalu mengajak orang-orang penjara untuk bersaudara. Ayo bersaudara, padahal kehidupan penjara tahu sendiri, satu sama lainnya saling tindas, saling tekan, saling mengganggu. Waktu itu ada Habib Ali juga ikut bersama kita di penjara. Nah, awal kita masuk mereka saling tekan, saling peras, saling intimidasi, saling teror, bahkan saling menyiksa. Tapi begitu kita masuk, kita ajak mereka, yuk kita ngaji, yuk ke masjid, yuk kita sholat, yuk kita taklim. Makin hari makin banyak yang ikut dan berubah kehidupan penjara. Akhirnya semuanya saling hormat, saling sayang, saling cinta, saling membantu. Nah, kalau di penjara bisa begitu, kenapa di pesantren nggak bisa begitu? Di pesantren harus lebih dari itu, ya ikhwan. Nah, begitu sekali lagi tolong, nah murid-murid yang junior, murid-murid yang kecil, jangan ada rasa takut belajar di pesantren, jangan. Kalau ada rasa takut, ngomong, bicara sama walinya, apakah itu wali di saung, apakah itu wali di kelas, atau langsung bicara dengan para dewan gurunya, sampaikan. Dan saya minta kepada para guru semuanya, kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, ada santri yang merasa ditekan atau tertekan atau dipaksa oleh salah satu kawannya, tolong diperhatikan. Jangan sampai laporan itu diabaikan begitu saja, jangan sampai laporan itu dibiarkan begitu saja, karena berbahaya sekali. Nah, jadi sekali lagi itu yang saya harapkan, mudah-mudahan ke depan kita lebih bersaudara, lebih saling cinta, saling sayang, dan insya Allah ke depan juga fasilitas-fasilitas yang ada di pondok pesantren ini akan sedikit demi sedikit akan kita perbaiki, akan kita tingkatkan supaya kita bisa belajar lebih aman dan nyaman lagi, insya Allah. Akhirnya acara ini kita tutup dengan pembacaan khatam daripada kitab Fiqhun Niyat. Khatam daripada pembacaan Fiqhun Niyat, yaitu Khitamur Risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radhiyallahu ankum. Khitamur Risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim
ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala al tahirin wal ashabit tayyibin was salafis salihin wal awliya'il muqarrabin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin wa syuhada'il mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin min jami'il mu'minin wal muslimin. Subhanal maulal qa'il wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa sallallahu ala man qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka ma dzakarnaka haqqa dzikrik, subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrik, subhanaka ma 'abadnaka haqqa ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Khatamtu hadhihi ar-risalatal mutawadi'ah bi idnillahi wa 'aunihi wa fadlihi wa ma taufiqi illa billahil azizil ghaffar wa ma fiha minal khair fa minallahi ta'ala wa ma fiha minad dhair fa min dha'fi nafsi wa qillati ilmi fa nas'alullah maulal azizil halim dzal arsyil azim rahmatan daimatan wasi'ah wa maghfiratan kamilatan jami'ah li jami' ma fiha min khata'in aw ghalatin aw nisyan aw riya'in aw i'jabin aw nuqsan wa narju minal ikhwan husnan nasiha wa tadhkir wa tashih lima fiha minal akhta' wal aghlad fa innamal kamal lil maula wahdah fa innahu qala walau kana min 'indi ghairillah lawajadu ikhtilafan katsira. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Amanna bisyari'ah wa saddaqna bisyari'ah wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wallahul musta'an. Alhamdulillah, dengan apa yang kita bacakan tadi selesai sudah pembacaan fiqhun niyat di dalam sanlat ke-12 tahun 1446 Hijriah di Pondok Pesantren Markas Syariat. Fa ajastu lakum bi qiraati hadhihi risalah wa dirasatiha wa fahmiha wa tila'i 'alaiha wa tadrisiha ibtigha mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Ajastum lakum dzalika kullah ala hadhihi niyyah wa Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal ulama'il amilin wa ila hadratin nabi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa'ajastun lakum aydan bimudawamatil munajat bimudawamah wa mulazamatil munajat allati tuqra fi hadzal mahad ibtigha'a mardatillahi subhanahu wa ta'ala wa wattiba'an li salafinas salihin. Ajastu lakum dzalik. Sallu 'alan nabi. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf. Tadi saya dengar kabar dari Habib Muhammad ada acara selaman-selaman. Bukan saya nggak mau, justru tangan sebelah kanan ini saya sedang ada masalah. Jadi kalau terlalu banyak selaman nanti ada yang tarik. Kita sedang ada masalah dan kemarin saya baru melakukan operasi ablatif di punggung sebelah kanan. Dan itu kalau berselaman memang ada pengaruhnya. Dan kita punya leher pun masih belum normal betul, kadang-kadang terasa pegel sekali, tapi kadang-kadang hilang. Doakan saja biar sehat walafiat. Tapi permintaan tadi untuk foto-foto, insya Allah kita akan foto-foto hari ini per kelas. Begitu juga foto bersama-sama di atas tangga sana. Setelah itu saya dengan keluarga akan turun ke Jakarta karena lusa kita punya acara di Jakarta. Nah, selamat berlibur semua para santri, besok ketemu keluarga, ketemu orang tua, pulang ke rumah, selamat jalan dan selamat yaitu menyambut Idul Fitri insya
Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa qul amin wa antum bi khair. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.